Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan di channel ini, channel dengan informasi ringan yang mungkin bisa menambah pengetahuan. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, tadi saya sempat memetik buahnya adalah buah belimbing di belakang rumah. Jadi belimbing ini adalah satu buah yang banyak sekali digemari oleh orang-orang, baik itu berbagai kaum lah intinya. Nah, tadi belimbingnya itu merupakan belimbing pertama yang berbuah dari pohon itu. Ya, baru pertama kali buah, jadi seperti ini videonya. Soalnya sebelumnya dia belum pernah berbuah sama sekali, karena pada waktu berbunga dia langsung rontok, kebanyakan yang rontok. Nah, ini baru pertama kali dia bisa berbuah sampai buahnya itu matang. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah mari kita jaga kelestarian alam dengan berbagai jenis kegiatan yang dapat mendukung kelestarian alam sehingga tidak menimbulkan kerusakan, baik dari hal sekecil apapun, entah itu tidak membuang sampah sembarangan ataupun menanam tanaman atau reboisasi, penghijauan, dari berbagai tindakan sekecil apapun yang berdampak kepada kelestarian alam. Nah, di kelas sebelah di buah-buahan juga ada video tentang pengetahuan ringan seputar buah-buahan, ada juga. Mungkin rekan-rekan bisa mampir kalau ada waktu ya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan. Di sini kelas ini adalah video pertama untuk kelas ini, kelas diskusi Construct 2. Construct 2 sendiri adalah software atau perangkat lunak atau program yang digunakan untuk membuat sebuah game. Construct 2 ini sendiri sudah terkenal, memang dia cukup handal dalam membuat game. Nah, di sini mari kita belajar bersama-sama, karena belajar bersama itu lebih enak, lebih mudah. Sambil saya buka dulu softwarenya seperti ini. Sambil menunggu. Construct 2 ini berdasarkan informasi yang kami dapat, hasil dari game yang sudah dibuat oleh software ini adalah dia bisa di berbagai platform, bisa di laptop, bisa di Android juga. Mungkin lain waktu kita bisa belajar mengenai eksportan dari game di sini. Nah, untuk pembahasan kali ini kita pengenalan dulu sama software ini banyak, dan di akhir mungkin kita nanti bisa contoh mengimpor satu karakter ya gitu, supaya lebih mantap. Seperti biasa ada menu bar ya, upgrade, event, view, home. Dan di sini untuk membuat project barunya kita bisa melakukan CTRL plus N untuk membuat project baru, atau diklik home ini, kemudian bukan di home ya, maaf, kita klik di file, kemudian new. Nah, new ini kita coba buat satu project, maka kita akan diminta untuk memilih banyak sekali. Ada template, ada yang kosongan juga, kita pilih yang kosongan dulu, new empty project, kemudian kita klik open. Nah,
Di sini dia lembar kerja yang bisa kita olah, lembar kerja kita yang nantinya akan kita buat untuk membuat game ya. Kita gunakan untuk membuat game. Nah, dari sini sepertinya terlalu besar, kita kecilkan dulu. Untuk mengecilkannya kita bisa menggunakan shortcut CTRL tahan, kemudian scroll mouse. Nah, seperti ini. Ini cukup. Kemudian yang lainnya adalah untuk menggeser artboard, lembar kerja kita, seperti di Photoshop mungkin ya. Kita bisa klik, kita bisa tahan space yang ada di keyboard, kemudian kita gerakkan seperti ini. Itu dia, supaya lebih efektif seperti ini. Dan kita zoom out, zoom in, zoom out, kemudian menggerakkan artboardnya. Nah, di sebelah kiri ini ada out properties, dan namanya kita bisa rubah, misalkan game, kemudian ada size nya, ada marginnya juga, dan di sebelah kanan ada layer. Di sini ada layer sama project. Nah, yang ini untuk projectnya. Otomatis yang di sebelah kiri juga akan mengikuti apa yang kita klik di sini. Kemudian yang di bawah ini biasanya untuk objeknya nanti. Ketika kita menginputkan sebuah gambar ke layarnya, nanti mungkin dia akan tampil di sini. Nah, di ukurannya kita bisa rubah, misalkan di projectnya, window size-nya. Sebentar. Ya, di window size-nya kita rubah menjadi 1280,720. Kemudian enter. Maka dia akan yang tadinya segini jadi segini. Itu window size-nya. Coba kita undo, CTRL plus Z. Nah, awalnya segini dengan ukuran 854,480. Kita redo jadi segini. Kemudian untuk yang di sini masih ada sisa, supaya nanti kita untuk pembuatan gamenya lebih enak, kita paskan saja ukurannya. Ini layoutnya. Untuk di sini layout size-nya kita samakan dengan di Windows size-nya, supaya nanti sama-sama pas. Nah, untuk yang Windows size-nya ada di project, kita klik project maka di Windows size-nya akan tampil. Untuk yang satunya lagi kita bisa klik di sini, maka akan berubah layout size. Kita ubah menjadi sama seperti tadi, 1280,720 standar. Nah, maka ukurannya akan sama dengan yang di awal. Coba kita undo. Ada lebihan karena kita paskan jadi pas. Kita zoom, gerakan. Ini lembar kerja kita nantinya. Kemudian project sudah, misalkan kita mau mengganti nama project, kita bisa klik kanan, kemudian rename. Misalkan kita mau mengganti projectnya, misal game, enter. Di sini juga bisa. Sederhana. Di sini juga berubah. Kita ubah jadi game. Untuk mengganti namanya seperti itu. Kemudian kita coba kembali ke layar. Nah, di layar ini kita bisa menginputkan gambar dan yang lainnya. Ini adalah untuk menambah layar, add layer at top. Kemudian untuk layer visible, untuk memperlihatkan layarnya. Kemudian ini untuk mengunci, kita bisa klik dari sini juga. Kemudian ini untuk yang mata ini ya. Nah, kemudian yang ini untuk rename layer ini. Nah, misalkan layer background.
kemudian ini untuk menghapus. Kita coba ini untuk memindahkan layar ke atas, ini untuk ke bawahnya. Kita coba tambahkan satu lagi layar dengan layar add top. Nah, di sini ini untuk mengunci, ini untuk memperlihatkan ini, kemudian ini untuk mengganti rename, misalkan karakter, kemudian hapus. Nah, ini bisa kita arahkan ke bawah dengan tombol ini, atau ke atas bisa, kita geser juga bisa, tinggal pakai mana yang paling enak. Untuk hapus, buat lagi bahasa Indonesia saja, karakter. Oke, ini kita kunci bisa. Kemudian di sini ada efeknya, ada banyak sekali. Water background, water ripple. Kita coba water background. Dan ada pengaturan water backgroundnya. Project layar. Nah, di sini juga ada tombol untuk button untuk save, kemudian undo, redo. Ini untuk running programnya. Ini untuk debugging. Ini juga ada. Ini untuk run, ini untuk debug projectnya, layout. Ini untuk export project. Kita coba export project. Nah, di sini ada beberapa pilihan, HTML5, website Chrome Web Store, lain-lain, Cordova. Ini untuk mobile ya. Ini untuk web, mobile and desktop. Nah, itu. Choose a platform. Dia multi platform. Baik, untuk yang terakhir coba kita masukkan satu karakter. Misalkan dari layar ini, karakter, kita mau memasukkan karakter apapun boleh nanti. Caranya adalah kita klik kanan di sembarang tempat. Sini juga bisa. Kemudian insert new object. Seperti ini. Ada banyak pilihan juga di sini. Selain itu kita juga bisa klik kiri 2 kali di sembarang tempat. Nah, sama kan? Sekarang coba kita masukkan satu karakter. Untuk memasukkannya kita gunakan ini, sprite. Nah, untuk sprite sendiri penamaannya di sini. Nama karakter yang akan kita input itu apa? Misalkan gambar, atau terserah, nanti teman-teman bisa diberi nama apapun boleh. Kita klik insert, kemudian akan jadi seperti plus ini pointernya dengan label karakter. Kita klik di mana saja, klik kiri. Kemudian di sini seperti Photoshop ya, atau Corel juga ada clear image, float, save, ada brush, rectangle, fill, cut, paste, ada redo, crop, dan lain-lain. Ada zoom out, zoom in juga. Nah, di sini kalau kita sudah mempersiapkan gambar, kita tinggal mengimport, load an image from a file. Kita tinggal klik tombol ini untuk memasukkan gambar tersebut. Kita klik kiri. Nah, maka kita diminta untuk memasukkan gambarnya. Misalkan gambar
semangka. Kita open. Ini untuk zoom out, zoom in, dan lain-lain. Kalau sudah masuk seperti ini, kita tinggal meng-close, maka dia akan tampil di sini. Nah, ini seperti pantulan air ya. Itu karena kita menggunakan efek yang tadi, efek background, water background ini. Jadi tampilannya seperti ini, di air begitu. Coba tadi di mana ya? Nah, di sini ya. Misalkan weather ini kita hapus. Ini untuk menambahkan efeknya, efek karakter. Menambahkan, kemudian rename, hapus. Ini untuk memindahkan ke atas atau ke bawah. Kita coba hapus dulu, delete, maka close, maka gambarnya akan kembali seperti semula. Nah, seperti ini. Untuk meresize-nya seperti normal ya, kita tinggal menggeser. Nah, supaya ukurannya tidak berubah-ubah seperti ini, kita undo. Supaya ketika kita meresize, maka kita perlu menekan tombol shift, kemudian tahan, baru kita geser untuk meresize. Nah, dengan begini ukurannya akan menjadi lebih proporsional, seperti itu. Nah, gambar ini dia akan masuk di jendela ini, objek. Untuk detailnya ada di sebelah kiri. Kalau misalkan tadi kita beri nama gambar, kita mau merubahnya bisa lewat di sini, name. Kita rubah, coba menjadi semangka, enter. Maka yang di sini juga ikut berubah. Di sini juga ada banyak effect behavior ini seperti perilaku ya istilahnya, seperti perilaku dari objek yang kita tampilkan, objek yang kita masukkan ke sini. Di sini ada add, rename, delete, dan move seperti tadi. Kita coba klik add new, maka ada banyak sekali pilihan behavior untuk karakter kita. Nah, di pertemuan-pertemuan kedepannya mungkin kita akan membahasnya. Jadi di sini kita hanya pengenalan awal, dan kita menginputkan satu karakter ke dalam lembar kerja. Baik, mungkin itu dulu teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Semoga diskusi pada video yang pertama kali ini di kelas diskusi Construct 2, belajar Construct 2 ini, semoga bisa bermanfaat buat rekan-rekan. Jangan lupa like, share, komen jika perlu, subscribe jika mau. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Jadi tidak memaksa. Mungkin sekian dulu rekan-rekan. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nite kurite. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.